Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pemirsa, ada yang mengatakan the devil are in details. Bagaimana rincian mengerjakan sesuatu. Saya ingin ke Mas Sandi. Setelah 10.000 triliun yang ditemukan next, yang mungkin juga berbeda nanti angka hasil akhirnya, siapa yang harus melakukan apa dengan temuan ini? Kalau dalam hal ini ya, karena ini masuknya perdagangan, impor ekspor gitu, jadi bea cukai yang pertama gitu, yang mesti mencek kembali datanya gitu, kemudian Menteri Perindustrian juga, Menteri Perdagangan gitu, untuk mengecek komoditas dan apa laporannya sama atau tidak gitu dengan yang dilaporkan melalui bea cukai gitu. Jadi ada integrasi data gitu antara semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan ekspor dan impor di Indonesia ini. Termasuk kalau misalnya nanti ada yang mencari tahu cara next menghitung, terbuka juga untuk misalnya kalau ternyata ada salah klasifikasi atau salah perhitungan untuk bisa berubah juga. Kalau salah klasifikasi sih ya bisa kita diskusikan lah gitu. Kita bisa berdiskusi gitu. Apa mungkin angka ya, kalau klasifikasi sih kayaknya tidak karena kami mengikuti HS code yang ada di UN Comtrade itu. Per komoditasnya, HS code per komoditas. Untuk yang ini kan kami menghitungnya dengan menggunakan 4 HS code gitu. Jadi bara komoditas besarnya gitu, yang nanti bisa diturunkan lagi jadi 6 HS code sampai 8 HS code gitu, sampai ke perintilan terkecil dari komoditas tersebut. Baik, terima kasih Mas Andi. Bang Ihsan, yang dilakukan Menteri Keuangan sekarang untuk membereskan bea cukai akan efektif tidak? Tergantung strateginya. Menurut saya, tahu kasus bea cukai di Makassar kan? Nah, itu aja udah kelihatan di situ kayak apa. Dalam bahasa yang sederhana, sepanjang Purbaya tidak berhasil mengubah bureaucratic culture di bea cukai, nggak akan selesai. Sulit. Saya pernah mengingatkan itu dulu saya lupa nama Dirjen Bea Cukainya, sampai saya datang ke kantornya di bypass sana, Jalan Ahmad Yani. Kita ngobrol, bertukar pikiran sebagai mantan anggota dewan yang memang membidangi itu. Kami ngobrol dengan leluasa. Anda tahu bahkan saya pernah menjadi korban karena saya bermaksud memberantas mafia impor. Saya menjadi korban, mafia importnya marah pada saya dan saya dihajar secara fisik. Jadi ini bukan omongan angin, omongan apa-apa. Saya pernah menjadi korban karena motif menghajar mafia import dan mereka melakukan kerjaan itu. Dan Anda perlu tahu, mafia import itu bukan hanya para pengimportirnya. Itu melibatkan banyak kalangan termasuk wartawan. Wartawan? Oh iya, termasuk. Bukan saya pasti. Oh, saya tidak tahu, tapi yang pasti saya tahu di situ dalam rangka menutup-nutupi, dalam rangka memoles. Itu terjadi. Dan seorang wartawan menjumpai itu juga, wartawan juga itu yang ngebongkar bahwa terjadi mafia import itu melibatkan banyak hal. Budaya institusi di Kementerian Keuangan khususnya bea cukai itu yang harus diubah dulu ya? Iya. Baik, makasih Bang Ihsan. Pak Fuad, ini kita berharap sebetulnya apa yang disampaikan Menteri Keuangan dan tadi temuan Next Indonesia benar-benar diseriusi supaya kemudian Presiden Prabowo yang sudah lama sekali mengatakan ada kebocoran di Indonesia itu bisa menyelesaikannya. Kira-kira apakah itu akan efektif dalam waktu dekat atau seperti apa Pak Fuad? Ya harus diusahakan efektif. Yang penting juga itu harus dimulai diperhatikan. Saya pada yakin yang namanya regulatornya tidak usah jadi para pemain. Ya, kembali kepada aturan yang lama. Regulator tidak jadi pemain. Penegakan hukum jangan suka dikompromi-kompromikan, dipraktisin. Ya. Dan Pak Purbaya juga harus mulai benar yang dilakukannya. Artinya mulai dari dalam dilakukan. Kalau ada usaha-usaha nanti makin lama itu makin mengerucut, ketemu tuh pola-pola untuk menyelesaikan, ya kan. Walaupun sekarang mungkin masih ngacak, tapi perlu untuk ngacak-ngacak itu juga. Arti ngacak untuk mulai mempelajari situasinya ya sampai ketahuan. Dan terus harus dilakukan koordinasi terus-terusan dengan para menteri-menteri itu. Dan Presiden mengendorse betul ya apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan? Ya karena semula kan kayaknya, maaf ngomong ya, kayak teriak-teriak sendiri aja kan, kasihan juga ini sekarang boleh ada pembantu yang sangat konkret, sangat real. Baik, terima kasih Pak Fuad, dan pemirsa kita harap apa yang dilakukan untuk melawan mafia 10.000 triliun ini akan efektif. Saya Leonard Samosir berterima kasih kepada Bang Ihsan, kepada Mas Sandi dan Pak Fuad, dan pemirsa sampai bertemu kembali dalam Top Ekonomi Selasa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.